Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang materi imunodefisiensi. Nah, kami dari kelompok 9 itu beranggotakan 3 orang. Di sini kami bekerja sama menyusun materi ini, yaitu ada saya sendiri, Anissa Rahma, ada Diah Ayu, NPM 064, dan Mutmainah NPM 002. Oke baik, next lanjut kita akan bahas tentang 3 poin utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, 3 poin utama ini akan menjadi cakupan umum atau hal yang penting akan kita bahas. Nah, di sini poin pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian imunodefisiensi. Nah, di sini kalian akan dijelaskan tentang apa sih itu imunodefisiensi begitu. Lalu ada poin 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang imunodefisiensi primer atau PID, primary immunodeficiency. Nah, untuk poin yang ketiga, ini kita akan membahas tentang immunodeficiency sekunder atau SID, sekunder immunodeficiency. Langsung ya kita bahas. Oke, kita langsung ke inti materi kita hari ini. Poin utama ya, pengertian imunodefisiensi. Jadi imunodefisiensi ini tuh merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan atau ketiadaan respon imun normal. Nah, keadaan ini itu dapat terjadi secara primer maupun sekunder. Nah, untuk secara primer dulu ya, secara umumnya, itu terjadi disebabkan oleh adanya kelainan genetik yang diturunkan, serta secara sekunder itu akibat penyakit utama lain, ya, seperti infeksi, pengobatan kemoterapi, sitostatika, radiasi, obat-obatan yang mengandung imunosupresan atau obat-obatan itu dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, atau pada usia lanjut dan malnutrisi. Nah, oleh karena itu, kita perlu ya konsultasi dengan imunolog klinis yang berpengalaman dalam evaluasi dan pengelolaan imunodefisiensi itu menjadi sangat penting. Karena dengan adanya diagnosis dini atau diagnosis secepat mungkin ya, itu pengobatan itu akan cepat dilaksanakan sehingga mencegah penyakit yang signifikan atau lebih parah terkait morbiditas dan meningkatkan kesehatan pasien. Lanjut, kita akan bahas tentang jenis imunodefisiensi secara umum. Ya, karena secara rinci akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder itu berbeda. Apa ya bedanya? Oke, kita akan bahas imunodefisiensi primer dulu. Nah, imunodefisiensi primer itu merupakan gangguan imunodefisiensi yang merujuk pada gangguan yang ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya salah satu atau lebih komponen dari sistem kekebalan tubuh. Jadi, pada imunodefisiensi primer ini itu disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi bawaan dari lahir yang diturunkan gitu. Nah, intinya pada imunodefisiensi primer itu disebabkan oleh adanya kelainan genetik. Itu jika imunodefisiensi primer. Namun berbeda ya dengan imunodefisiensi sekunder. Nah, jadi kalau imunodefisiensi sekunder itu gangguan imunodefisiensi yang timbul dari penyebab lain, seperti infeksi virus atau bakteri. Dapat juga disebabkan oleh adanya malnutrisi, pengobatan dengan menggunakan obat yang menginduksi imunosupresi ya, atau yang menekan sistem kekebalan tubuh tadi. Nah, jadi berbeda ya. Perbedaannya mudah ya. Kalau primer itu karena adanya pengaruh dari kelainan genetik, sedangkan di sekunder itu akibat penyebab lain seperti infeksi virus dan bakteri. Oke, kita masuk ke poin inti atau poin utama. Bukan poin utama lagi, kita masuk ke poin yang akan menjelaskan secara umum, secara inti tentang materi kita. Nah, kita masuk ke poin 2 tentang imunodefisiensi primer atau PID, primary immunodeficiency. Nah, apa sih PID itu? Jadi PID itu secara luas itu diklasifikasikan menurut komponen dari sistem kekebalan tubuh yang terutama terganggu. Nah, gangguan dari sistem imunitas tersebut dapat dibedakan atas gangguan sistem imun adaptif dan gangguan sistem imun alami. Jadi ada dua, sistem imun adaptif dan alami. Nah, karena tadi udah dijelaskan bahwa imunodefisiensi primer itu akibat dari keturunan ya atau kelainan genetik.
Lah, lalu tadi gangguannya ada dua, sistem imun adaptif dan sistem imun alami. Nah, yang adaptif itu apa aja? Yang adaptif itu ada defisiensi sel T, defisiensi sel B, dan kombinasi defisiensi sel T serta sel B. Itu karena gangguan sistem imun adaptif. Jika gangguan sistem imun alami, itu ada gangguan fagositik dan gangguan komplement. Kemudian ada gangguan imunodefisiensi primer. Yang pertama yaitu ada defisiensi imunoglobulin A. Imunoglobulin ditemukan terutama di air liur dan cairan tubuh lain sebagai perlindungan pertama tubuh. Penyebabnya yaitu genetik maupun infeksi toksoplasma, virus cacar, dan virus lainnya. Orang yang kekurangan imunoglobulin A cenderung memiliki alergi atau mengalami pilek dan infeksi pernapasan lain walaupun tidak parah. Kemudian yang kedua yaitu granulomatos kronis atau CGD. Penyakit imunodefisiensi yang diwariskan sehingga penderitanya rentan terhadap infeksi bakteri atau jamur tertentu. Penderitanya tidak dapat melawan infeksi kuman yang umumnya ringan pada orang normal. Kemudian Bruton's agamoglobulinemia, yaitu kelainan yang ditandai kegagalan prekursor limfosit B karena cacat pada gen kromosom X. Penyakit ini paling sering ditemukan pada pria walaupun secara sporadik terjadi juga pada wanita. Penyakit mulai terlihat pada usia 6 bulan setelah imunoglobulin maternalnya mulai habis. Kemudian ada severe combined immunodefficiency atau SCID. SCID adalah gangguan sistem kekebalan tubuh serius karena limfosit B dan limfosit T. Mereka yang kekurangan hampir mustahil melawan infeksi. Bayi yang mengalami penyakit ini umumnya mengalami kandidiasis oral, diaphragm, dan kegagalan berkembang. Kemudian ada sindroma Digeorge atau thymus dysplasia. Sindrom cacat lahir dengan penderita anak-anak yang lahir tanpa kelenjar timus. Tanda dari sindroma ini antara lain menurunnya level sel T, tetanus, dan cacat jantung bawaan. Telinga, wajah, mulut, dan wajah dapat menjadi abnormal. Kemudian ada sindroma Celiac Higashie, ditandai dengan ketidakmampuan neutrofil untuk berfungsi sebagai fagosit secara normal. Kemudian menurut klasifikasi International Union of Immunological Societies terkini terdapat 9 jenis PID, yaitu immunodefficiency affecting cellular dan humoral immunity yang dapat dilihat pada tabel ya. Kemudian jika dilihat dari komponen sistem imun yang terkena, jenis PID bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu imunodefisiensi sel B, kemudian imunodefisiensi sel T, kemudian kombinasi sel B dan kombinasi sel T, kemudian sel fagosit dan komplement. Secara umum terdapat 8 karakteristik yang dapat dialami sebagai manifestasi klinis oleh seorang penderita PID, yaitu infeksi berulang saluran nafas dan THT, kemudian gagal tumbuh pada anak-anak, kemudian infeksi biogenik berulang, infeksi dan atau perjalanan infeksi yang tidak umum, kemudian infeksi berulang oleh mikroorganisme yang sama, autoimun atau penyakit inflamasi kronis, dan atau limfoproliferasi, kombinasi-kombinasi khas dari ciri-ciri klinis pada sindrom terkait dan angioderma. Kemudian berdasarkan dari pernyataan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengemukakan ada 5 tanda yang bisa dijadikan petunjuk untuk arah dugaan PID pada seorang anak, yaitu penyakit infeksi yang sangat berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau antibiotik intravena.
Kemudian infeksi yang persisten, tidak sembuh sempurna atau membutuhkan waktu untuk sembuh lebih lama dari seharusnya. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak biasa, umumnya oleh kuman oportunistik seperti jamur. Kemudian infeksi yang timbul berulang-ulang, terdapat anggota keluarga lain yang juga memiliki kecenderungan untuk mudah mengalami infeksi. Kemudian berdasarkan tabelnya ada 10 dari ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan sebagai tanda bahwa seseorang terkena dari PID, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah imunodefisiensi sekunder atau sekunder imunodefisiensi yang disingkat SID. Imunodefisiensi sekunder lebih sering ditemukan daripada imunodefisiensi primer yang disebabkan oleh defek genetik yang mempengaruhi sel-sel sistem kekebalan. Imunodefisiensi sekunder terjadi akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan intrinsik host seperti misalnya penyakit infeksi, obat-obatan, penyakit metabolik, dan kondisi lingkungan. Secara umum, imunodefisiensi sekunder disebabkan oleh dua mekanisme utama, yaitu imunosupresi yang muncul akibat komplikasi dari penyakit atau keadaan lain, dan imunodefisiensi iatrogenik yang muncul sebagai efek samping dari suatu terapi atau perlakuan lain. Abbas dan Lichtman tahun 2012. Faktor ekstrinsik dapat mempengaruhi respon imun, menyebabkan kondisi imunodefisiensi sekunder dan meningkatnya risiko terjadinya infeksi. Imunodefisiensi sekunder merupakan akibat dari pemakaian obat-obatan seperti mukokortikoid, kemoterapi, imunomodulator, operasi dan trauma, transplantasi organ, kondisi lingkungan yang ekstrim, dan infeksi kronis atau HIV. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada imunodefisiensi sekunder. Yang pertama ada malnutrisi. Malnutrisi protein kalori sering ditemukan di negara berkembang dan diasosiasikan dengan gangguan imunitas seluler dan humoral pada mikroorganisme yang disebabkan oleh gangguan proses metabolik tubuh. Gangguan ini dikarenakan defisiensi konsumsi protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan akan mempengaruhi maturasi serta fungsi dari sel-sel imun. Malnutrisi dan defisiensi besi dapat menimbulkan depresi sistem imun, terutama pada imunitas seluler. Gangguan yang selanjutnya adalah infeksi. Infeksi dapat menimbulkan defisiensi imun. Pada beberapa keadaan, infeksi virus dan bakteri dapat menekan sistem imun. Kehilangan imunitas seluler terjadi pada penyakit campak, mononukleosis, hepatitis virus, sifilis, brusellosis, lepra, tuberkulosis miliar, dan parasit. Gangguan yang selanjutnya adalah obat, trauma, tindakan kateterisasi, dan bedah. Obat sering menimbulkan defisiensi imun sekunder. Tindakan kateterisasi dan bedah dapat menimbulkan imunokompromis. Jumlah neutrofil yang berfungsi sebagai fagosit dapat menurun akibat pemakaian obat kemoterapi, analgesik, antihistamin, antitiroid, antikonvulsi, penenang, dan antibiotik. Gangguan yang selanjutnya adalah kanker. Tumor bone marrow dan leukemia yang muncul di sumsum tulang dapat mengganggu pertumbuhan limfosit dan leukosit normal. Selain itu, tumor dapat memproduksi substansi yang menghambat perkembangan atau fungsi limfosit, seperti pada penyakit Hodgkin. Dapat pula terjadi alergi, yaitu suatu kondisi di mana sistem imun tidak dapat menginduksi respon imun terhadap antigen. Gangguan yang selanjutnya, kehilangan imunoglobulin. Defisiensi imunoglobulin dapat terjadi karena tubuh kehilangan protein yang berlebihan, seperti pada penyakit ginjal dan diare.
Pada sindrom nefrotik terjadi kehilangan protein dan penurunan imunoglobulin G dan imunoglobulin A yang berarti, sedang imunoglobulin M tetap normal. Pada diare atau limfangitisasi intestinal, protein leucine enteropati, dan luka bakar terjadi kehilangan protein. Gangguan yang selanjutnya adalah agammaglobulinema dengan timoma. Agammaglobulinema dengan timoma disertai dengan menghilangnya sel B total dari sirkulasi. Eosinopenia atau aplasia sel darah merah dapat pula menyertai agammaglobulinema. Selanjutnya adalah kemungkinan penyebab dan konsekuensi dari imunodefisiensi. Gambaran klinis dan prognosis tergantung dari derajat keparahan defek kekebalan. Penata laksanaan utama adalah memperbaiki atau meningkatkan imunitas dengan menata laksana penyakit utama yang mendasari. Pencegahan dan penata laksanaan infeksi akibat komplikasi imunodefisiensi sekunder dapat dilakukan pemberian antimikroba kuratif dan preventif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.